Halo guys, selamat datang kembali di Citori ID. Kali ini Mimin masih menceritakan alur cerita film Jurnal Risa yang diadaptasi dari pengalaman yang mengerikan yang langsung dialami oleh kerabatnya Teh Risa. Jadi ceritanya, dulu Om Risa yang bernama Ahmad bersama keluarganya baru pindah ke rumah barunya di Bandung. Terlihat mereka begitu senang karena mereka bisa menjadi dekat dengan keluarga besarnya. Dan tentu saja Risa membantu mereka pindahan. Sekalian Risa mau menginap bersama Riri di sana karena mereka sedang ditinggal orang tuanya pergi ke luar negeri. Sekedar info, Risa dan Riri ini memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib. Bahkan setelah teror kuntilanak asih pada film Danur ke-1, kini Risa berteman dengan 3 orang hantu anak Belanda yang bernama Peter, William, dan Jansen. Keluarganya Om Ahmad terdiri dari Om Ahmad, Tante Tina, Anki, dan Andri yang sedang keluar kota. Terlihat mereka semua sangatlah baik dan ramah. Ketika Risa pergi untuk mengantar Riri latihan balet, Om Ahmad memeriksa satu pavilion yang berada di rumah barunya itu. Dari semenjak itulah perilaku Om Ahmad kini mulai berubah. Malam harinya, ketika Tante Tina bangun, ia mendapati bahwa Om Ahmad sudah tidak ada di kamar. Dan ketika dicari, ternyata Om Ahmad sedang bekerja di pavilion yang kosong tadi. Esok paginya, Risa melihat Om Ahmad pergi bersama seorang wanita. Namun ketika ditanya, Om Ahmad selalu bilang bahwa ia kerja sendiri. Om Ahmad sekarang sudah tidak ramah lagi dan terlihat sudah tidak mempedulikan keluarganya. Hal ini menimbulkan kecurigaan Risa. Semenjak keluarga Om Ahmad pindah ke rumah tersebut, mereka mengalami hal-hal yang mengerikan. Mereka diteror oleh sesosok hantu wanita Belanda. Pagi harinya di rumah Risa ternyata ada 2 sosok hantu anak Belanda. Mereka bernama Hendrik dan Hans. Yang ternyata mereka berdua adalah temannya Peter, hantu Belanda temannya Risa sebelumnya. Mereka berdua ingin berteman juga bersama Risa. Boleh kami jadi temanmu, Risa? Ketika Risa dan Riri mau pergi menginap lagi di rumah Om Ahmad, Hendrik dan Hans melarangnya. Tapi mereka tidak memberitahu alasannya. Sesampainya di rumah Om Ahmad, Anki menceritakan hal yang mengerikan yang ia alami. Mulai dari piano yang berbunyi sendiri, hingga ia melihat perempuan yang sangat mengerikan. Dan yang lebih aneh lagi, kini Om Ahmad telah menanam banyak bunga sedap malam di mana-mana. Anki yang tahu akan kemampuan Risa bertanya kepadanya. Tapi Risa bilang bahwa ia tidak merasakan apa-apa. Risa hanya bisa mengatakan kecurigaannya bahwa Om Ahmad sedang selingkuh. Saat makan malam, bau bunga sedap malam tercium di setiap ruangan. Namun, ketika Om Ahmad datang, Risa mencium bau yang lain, yaitu samar-samar bau danur. Namun, Risa tetap tidak bisa melihat apa-apa. Setelah makan malam, hal-hal yang aneh terjadi. Semua penghuni rumah diteror oleh hantu perempuan Belanda tersebut. Di tengah malam yang dihiasi oleh derasnya hujan, Risa tiba-tiba terbangun karena pintu kamarnya bergerak sendiri. Risa pun bangun, lalu ia mau mengunci pintu tersebut. Tapi tiba-tiba ternyata itu hanyalah mimpi. Risa pun terbangun dari mimpi itu. Namun anehnya, pintu kamarnya itu masih bergerak dengan sendiri. Dan Risa pun memeriksa apa yang terjadi. Risa pergi menuju pavilion Om Ahmad, dan di dalamnya Risa menemukan Om Ahmad yang sedang tidur memeluk sebuah buku. Ketika hendak mengambil buku itu, tiba-tiba dan lagi-lagi ternyata itu hanyalah mimpi. Namun anehnya lagi,
Ternyata pintu kamar masih saja bergerak sendiri. Lisa pun bangun dan pergi menuju ke paviliumnya Om Ahmad untuk mengambil buku yang ia dapat di mimpi sebelumnya. Kali ini Lisa berhasil mengambil buku tersebut. Lisa pun segera kembali ke rumah. Namun tiba-tiba ia mendengar suara piano. Dan ternyata Kamu siapa? itu adalah sosok wanita Belanda tersebut. Lisa pun ketakutan, lalu ia lari ke kamar. Di kamar, Lisa akan membaca buku tersebut. Tapi tiba-tiba terdengar jeritan dari Tante Tina. Semuanya pun panik dan pergi menuju tempat Tante Tina. Dan ketika Tante Tina ditemukan, terlihat Tante Tina itu begitu shock dan amat ketakutan. Tante Tina langsung dilarikan ke rumah sakit. Untungnya, kata dokter, ia baik-baik saja. Waktu subuh pun tiba. Lisa mengajak Anki dan Om Ahmad untuk sholat subuh berjamaah. Namun, Om Ahmad berperilaku aneh. Ia layaknya patung. Ia hanya berdiri diam dengan tatapan kosong, baik ketika diajak berbicara, wudhu, maupun ketika sholat. Hingga Om Ahmad ini tiba-tiba menghilang di tengah-tengah sholat. Lisa dan Anki pun mencarinya. Hingga Lisa tiba di kamar jenazah. Di sana, Lisa bertemu dengan seorang omah perias jenazah. Omah itu memiliki kemampuan dan pengalaman lebih daripada Lisa. Ia meminta Lisa untuk melakukan maddah, atau proses membaca atau melihat lebih dalam tentang hal-hal yang gaib untuk menyelesaikan masalahnya. Pagi harinya, mereka semua kemudian kembali ke rumah. Di rumah, Lisa bersama Anki membaca bukunya. Di rumah, Lisa bersama Anki membaca bukunya Om Ahmad. Dan dari buku itu, akhirnya Lisa dan Anki pun menyadari bahwa hantu perempuan tersebut itu bernama Elizabeth. Dan kecurigaan Lisa terhadap Om Ahmad yang berselingkuh adalah salah. Yang sebenarnya adalah Om Ahmad ini dipengaruhi oleh Elizabeth agar Om Ahmad cinta mati terhadap Elizabeth. Saking cintanya, Om Ahmad berencana untuk mati agar bisa bersama Elizabeth selamanya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Lisa berencana untuk meminta bantuan teman-teman hantunya sama seperti dulu pada kasus Asih. Lisa pun mencoba memanggil mereka. Tapi ternyata yang datang adalah Elizabeth. Ayahmu akan mati. Lisa pun malah kerasukan Elizabeth. Elizabeth bilang bahwa ia ingin mendapatkan Om Ahmad karena Om Ahmad itu mirip dengan kekasihnya dulu yang bernama Dimas yang mati dibunuh. Elizabeth ingin Om Ahmad mati malam itu agar ia bisa bersama Elizabeth selamanya. Untungnya, dengan dibantu Anki, Lisa yang kesurupan masih bisa selamat dan ia mampu mengeluarkan Elizabeth dari raganya. Lisa yang memiliki tanggung jawab karena memiliki kelebihan itu pun pergi menolong Om Ahmad. Lisa pergi ke pavilium Om Ahmad. Dan ya, Elizabeth dan Om Ahmad telah menunggu Lisa. Om Ahmad yang telah dikendalikan oleh Elizabeth pun langsung mencekik Lisa sampai Lisa hampir meninggal. Dalam keadaan sekarat itu, untungnya Lisa bisa membacakan ayat suci Al-Quran, yang sehingga bisa melemahkan Elizabeth dan Om Ahmad pun lepas dari kendali Elizabeth. Namun Elizabeth yang marah menyerang Lisa. Untungnya Lisa masih sempat diselamatkan oleh kelima teman hantunya.
Mereka memberitahu bahwa Elizabeth itu hidup dalam buku Om Ahmad. Mendengar hal itu, Om Ahmad langsung merobek buku tersebut dan mengatakan dengan lantang bahwa Om Ahmad tidak mencintai dan tidak akan pernah mencintai Elizabeth. Saya tidak mencintaimu. Elizabeth pun akhirnya pergi, dan semua orang pun selamat. Lisa mengucapkan terima kasih kepada 5 teman hantunya. Namun tiba-tiba muncullah sesosok noni Belanda yang bernama Ivana. Ivana menceritakan tentang masa lalu Elizabeth, yang mana ternyata Elizabeth ini menjalin cinta dengan Dimas. Dimas adalah adiknya Ivana. Hubungan Dimas dan Elizabeth tidak direstui oleh ayah Elizabeth, sehingga Dimas dibunuh oleh ayahnya Elizabeth di rumah itu. Tidak lagi bersahabat. Ingin pamanmu ikut dengannya. Dan akhirnya diperlihatkanlah bahwa kini Risa telah berteman dengan 5 hantunya. Mereka semua satu keluarga melihat pementasan baletnya Riri. Dan film pun selesai. Jangan lupa membayar uang tiket nontonnya dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.